boleh mulai ya Bu ya? Silakan. Oke. Selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Bagaimana ya cara mengidentifikasi ini? Iya. Yang pertama ya dilihat dulu nih apa permasalahannya, terus dianalisis, kemudian setelah dianalisis ya mungkin mencari tahu dengan sumber lain, lewat dari pengalaman apa dari buku atau dari berita-berita atau info-info. Pertanyaan kedua ya Bu ya, selama ini Ibu bagaimana sih dalam mengambil keputusan di sekolah ini dalam usia 11 tentang kasus-kasus di mana kadang-kadang kan kalau kasus dilema etika ini kan mengandung yang sama-sama benar tapi ternyata ada salah satu yang harus kita prioritaskan atau kita benar-benar ya udah kita tuh ngambil keputusan ini gitu, dan nilai-nilai yang mereka bagikan itu bagaimana dalam keputusan itu? Ya, pertama dilihat dulu nih masalahnya apa, kita lihat apakah melanggar peraturan atau seperti apa. Tetap kita juga untuk memberikan kayak sanksi atau punishment apa kita lihat dulu nih sesuai apa ya nilai juga. Jadi tidak ya mungkin kita ikut peraturan tapi mungkin peraturannya tidak 100% diikuti gitu. Jadi kita apa ya memikirkan kira-kira yang cocok apa ya apa namanya ya sanksinya tuh seperti apa, kita lihat dulu gitu. Dengan pertimbangan. Betul, pertimbangan. Lalu Bu, langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kan pasti sudah terjadi tuh kasus adalah sekolah pasti ya mengalami kasus dilema etika gitu. Langkahnya seperti apa yang pernah Ibu lakukan? Pasti analisis dulu ya apa masalahnya apa, kita catat nih apa masalahnya, kira-kira solusinya seperti apa nih yang cocok untuk penyelesaian masalah itu. Awalnya analisis dulu dari segala segi. Betul. Dari itu saya lanjut ya. Apakah saja selama ini Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini kan rumit tuh, tapi yang paling efektif gimana ya kan kita harus segera menyelesaikannya gitu. Betul ya. Jadi kalau misalnya permasalahannya tidak terlalu rumit ya, misalnya bisa diselesaikan hari itu juga ya, dicari tuh solusinya ya hari itu juga. Tapi jika memang permasalahannya agak rumit, nah itu perlu pertimbangan lain nih. Mungkin ada diskusi dengan tim seperti itu, cari apa jawaban-jawaban lain kira-kira untuk memecahkan masalah yang rumit ya. Perlu waktu lah kalau misalnya agak berat dari itu. Berkaitan dengan waktu Ibu, Ibu punya tata kala atau jadwal tuh tertentu atau misalnya langsung aja nih sebuah kasus dilema etikanya diselesaikan aja apa Ibu jadwalkan dulu gitu, prosedurnya itu seperti apa? Kalau tata kalanya nggak ada ya, ini ya. Jadi itu aja apa ya fleksibel. Kalau memang bisa kita selesaikan hari itu ya langsung selesaikan. Tapi kalau memang agak rumit ya mungkin nggak sampai lama ya, berapa hari atau itu kita cari solusinya seperti itu. Jadi kasusnya. Ibu apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Secara kan Ibu di sekolah ini pasti kan banyak dari sini itu tantangannya pasti tantangannya apa ya, kalau sesuai peraturan kan udah jelas ya, tapi kadang-kadang tuh untuk hati nurani ya, kadang-kadang untuk memperlakukan itu saya memikirkan juga nih akibatnya ke depan gimana. Jadi masih memikirkan apa ya, kita berempati juga nih terhadap satu apa ya yang kena bermasalah ya. Jadi kita kalau kita dalam posisi itu sebenarnya kendala saya tuh jadi masih apa perasaan ya masih dipakai empati saya masih di itu. Jadi
ya dalam memutuskan banyak pertimbangan sebenarnya, itu yang bikin itu tantangan saya ya. Jadi sama diri sendiri. Ya betul ya seperti itu ini. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam situasi apa, kalau misalnya orang itu siapa gitu. Yang pasti tim ya, kita punya wakil, ada guru senior, nah itu mungkin ada keluarga yang ikut membantu yang memecahkan masalah, yang membantu membantu lah, seperti itu. Ada diskusi dengan orang-orang yang saya percaya ya untuk membantu bisa. Terus dari semua hal yang udah terjadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam kasus-kasus yang sudah Ibu tangani atau hadapi, kasus-kasus dari sekolah SD juga ini? Pembelajarannya ya, pembelajarannya yang pasti susah ya kalau untuk susah sebenarnya ya pembelajarannya sih. Kita harus berani ya harus lebih tegas juga kali ya, lebih tegas, harus mungkin perasaannya untuk jangan terbawa perasaan, kadang-kadang itu ya pembelajaran itulah untuk menahan ego kali ya. Jadi iya betul seperti itu. Jadi ya itu belajar untuk kadang-kadang agak suka untuk agak tegas lah ya, tapi sebenarnya untuk lebih tegas lagi atau tegas lagi ya mungkin sesuai peraturan itu sih. Sebenarnya peraturan untuk menegakkan peraturan itu banyak banyak kendala lah ya itu. Jadi belajar untuk menegakkan aturan itu memang agak sulit. Jadi belajar untuk lebih tegas sih sebenarnya saya. Benar-benar dilema ya Bu. Betul. Terus Bu, yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, apa rencana ke depan dalam pengambilan keputusan yang kita hadapi dalam kasus-kasus di etika, dan mengukur efektivitasnya itu bagaimana? Jadi rencana ke depan kalau ada kasus seperti ini, bagaimana rencananya itu gimana? Karena kan tadi Ibu bilang masih berbulan dengan diri sendiri, ketegasan, empati itu kayaknya beda-beda tipis. Di depannya yang pasti ya mungkin saya lebih konsisten menegakkan peraturan seperti itu, dan kalau bisa hasilnya itu win-win solution gitu ya. Jadi mungkin di kitanya betul, di pihak yang lainnya juga nggak merasa dirugikan seperti itu. Pengennya semuanya happy ending lah, nggak ada yang sakit hati, yang merasa kecewa seperti itu. Pengennya sama-sama ya, seperti itu. Saya juga jadi banyak belajar dari yang tidak diwawancara ini, memang agak sulit ya Bu ya sebagai Bu, tapi benar karena memang dilema, tapi salah satunya pasti mendekati win-win solution. Betul. Jadi terima kasih atas kesempatannya, maafkan waktu Ibu. Selamat bertugas lagi, semoga kedepannya juga kita semuanya semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dalam tugas saya nih Pak. Sekarang saya sudah masuk CGP angkatan 10 kurang lebih 7 bulanan ya Pak ya. Sekarang dari modul 3.1 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, dengan tadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam sesi wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang saya cukup FWD ya. Boleh mulai? Boleh. Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini ketika saya dihadapkan pada sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral,
itu saya tidak lepas dari ketika saya pernah membaca sebuah modul di platform Merdeka Mengajar dan artikel-artikel yang lainnya, bahwasannya dalam menghadapi sebuah kasus tersebut biasanya saya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tentu saja ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana keduanya sama-sama benar Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau saya menemukan sebuah kasus yang mengandung nilai sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, itu pertama-tama yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mencari tahu sebuah permasalahan tersebut, yaitu akar penyebabnya seperti apa permasalahan itu, kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, lalu tujuan akhirnya harus seperti apa yang akan saya lakukan. Nah, dari ketika saya menganalisis sebuah kasus itu sudah pasti kalau yang berhubungan dengan siswa, otomatis mau tidak mau tujuan dari sebuah penyelesaian masalah itu saya selalu berorientasinya pada tujuan dan kebermanfaatan dari siswa tersebut. Jadi kasus tersebut mau tidak mau saya dan beberapa teman dibantu oleh teman saya, karena saya mempunyai wakil kepala sekolah, makanya saya coba untuk melibatkan, mengajak untuk mencari tahu solusi dari permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya nanti ketika saya sudah menemukan sebuah solusi, maka hasil dari solusi tersebut bermanfaat untuk siapa saja, bahkan untuk sekolah saya sendiri, seperti itu. Langkah prosedur apa? Seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya langkah prosedurnya itu kalau dilihat dari sebuah kasusnya, prosedurnya itu saya coba kalau kasusnya berbagai macam. Misalkan kasus tersebut berhubungan dengan guru sesama guru atau murid dengan murid, maka masalah yang memang timbul dari permasalahan guru dengan guru, biasanya prosedurnya saya coba untuk membuat sebuah analisis kasus tersebut. Misalkan tadi saya sudah bilang, dengan cara cari tahu nih akar penyebab masalahnya itu, kemudian apa solusi yang harus saya capai atau solusi yang harus saya dapatkan dari masalah tersebut. Kemudian setelah solusinya saya dapat, saya coba untuk mengaplikasikan solusi tersebut. Namun terkadang solusi tersebut berbentur dengan kenyataannya. Nah, saya coba untuk mencari solusi yang kedua atau plan B. Nah, di dalam paradigma berpikir untuk menyelesaikan masalah itu ada yang namanya, terkadang kita harus mempunyai rasa peduli terhadap masalah tersebut. Artinya apa yang timbul itu nanti sebenarnya adalah rasa sebuah simpati, bahkan kalau bisa rasa empati ketika permasalahan tersebut ya benar-benar saya hadapi. Nah, kalau terkaitan dengan siswa, sudah pasti yang namanya siswa itu tidak sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Ketika saya menghadapi sebuah permasalahan khususnya siswa dengan siswa,
biasanya saya coba untuk memanggil siswa yang bermasalah tersebut, namun pada intinya saya tidak mencoba untuk mempermasalahkan si murid itu sendiri, tapi saya lebih cenderung untuk bagaimana siswa tersebut mencari sebuah solusi dari masalahnya tersebut. Karena untuk kedepannya solusi yang ditemukan oleh siswa itu lebih kepada orientasi jangka panjang, sehingga dia sadar betul dari dalam hatinya bahwa apa yang telah dia lakukan itu memang benar-benar kesalahannya dari dia, sehingga nantinya dia tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ketika hal-hal yang saya hadapi, rasakan ya, yang menurut Bapak efektif tuh? yang hal yang efektif itu biasanya saya pergunakan rasa keadilan. Artinya ketika permasalahan yang menyangkut tadi guru dengan guru, murid dan murid, itu saya coba terapkan rasa keadilan, karena biar gimana pun juga keadilan itu sangat perlu. Jadi tidak ada pihak yang merasa diuntungkan ataupun tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga mereka yang berkonflik atau masalah tersebut sama-sama merasa atau sudah pada tahapannya mereka sama-sama, oh iya, berarti mereka benar-benar mengakui rasa kesalahan tersebut. Hal apa saja selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Biasanya yang saya sulit untuk hadapi ketika terjadi sebuah kasus dilema etika yaitu rasa kebenaran dan rasa kesetiaan. Itu terkadang saya sangat sulit. Karena apa? Memang pada dasarnya harus saya ungkapkan rasa tersebut, karena memang benar-benar harus saya ungkapkan. Namun dalam pengungkapannya itu, mau tidak mau ada sesuatu yang memang dirugikan. Misalkan terkadang saya mencoba untuk menghadapi sebuah masalah ketika seorang guru lalai dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu sebaiknya saya tidak ungkapkan di dalam sebuah forum rapat. Namun ketika saya menghadapi masalah yang berkaitan dengan guru tersebut, biasanya saya coba untuk berbicara secara empat mata, sehingga si guru tersebut memahami dan tidak merasa direndahkan seperti itu. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika ini, atau langsung menyelesaikan cepat atau dijadwalkan dahulu? Untuk dan prosedurnya seperti apa yang sudah dijalankan oleh Bapak? Nah, ya, ketika saya menghadapi sebuah masalah yang berkaitan dengan dilema etika, saya ingin bahwa masalah tersebut harus selesai dengan secepatnya, segera mungkin. Bahkan kalau perlu hari itu juga masalah tersebut harus selesai. Sebuah kasus waktu itu pernah saya coba tangani ketika terkait adanya guru yang mungkin dianggap oleh orang tua murid melakukan sebuah tindakan yang memang
tidak baik sehingga orang tua murid itu lapor ke saya, sedikit menceritakan gambaran terjadinya sebuah masalah tersebut. Nah, dari kasus tersebut saya coba untuk mengambil sebuah langkah-langkah. Pertama, saya coba dengarkan keluh kesah dari orang tua murid tersebut. Ketika saya sudah mendengarkan permasalahannya, saya coba untuk memanggil guru yang bersangkutan. Apakah benar guru tersebut melakukan hal itu, sehingga saya tahu gambarannya, istilahnya apa ya, tabayun lah ibaratnya dari guru tersebut. Nah, dari guru tersebut menceritakan kronologisnya sampai benar-benar sedetail mungkin. Lalu saya coba hadapkan dengan orang tua murid tadi yang mencoba untuk memberikan keluh kesahnya. Lalu kalau memang guru tersebut melakukannya tidak sengaja atau dianggapnya menurut guru tersebut tidak ada unsur kesengajaan, maka mau tidak mau si orang tua murid tersebut harus menerima penjelasan dari guru tersebut, dan langkahnya itu memang harus ya sama-sama menerima keikhlasan dan kesabaran yang harus diutarakan seperti itu. Oke, Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, faktor-faktornya itu, tadi saya sudah ceritakan di awal bahwa saya mempunyai wakil kepala sekolah. Dari wakil kepala sekolah itu saya coba untuk menggali, meminta ide dan saran tersebut. Kalaupun dari wakil kepala sekolah saya anggap rasa kurang cukup, maka saya mencoba untuk meminta bantuan dari para guru senior. Biasanya para guru senior mempunyai pengalaman terkait dengan hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapi. Dari ide-ide saran-saran mereka saya coba untuk analisa mana yang terbaik, mana yang bisa memberikan sebuah solusi bagi permasalahan yang sedang saya hadapi. Di samping itu juga saya punya yang namanya struktur kedinasan. Nah, struktur kedinasan itu di atasnya kepala sekolah adalah pengawas dan ketua satuan pelaksana. Di sana saya juga mencoba untuk mengkomunikasikan apabila terjadi sebuah permasalahan, saya minta jalan keluarnya harus seperti apa. Jadi adanya sebuah kolaborasi antar di intern sekolah saya sendiri dan di intern struktur organisasi kedinasan saya, seperti itu. Baik, Pak. Dari semua hal yang disampaikan itu, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etikanya? Jadi apa itu, Pak? Pembelajaran yang saya hadapi, yang saya terima ketika saya berhadapan dengan sebuah dilema etika adalah sangat baik sekali bagi saya, karena di samping itu juga sangat berat ketika memutuskan sebuah perkara yang berkaitan dengan dilema etika. Namun bagaimanapun itu juga manfaatnya, sisi positifnya pasti selalu ada dari sebuah permasalahan. Sisi positif yang saya ambil adalah bahwasanya saya memang perlu banyak belajar untuk mencari tahu solusi-solusi apa yang memang benar-benar harus saya utarakan dalam menghadapi sebuah masalah tersebut. Dan pembelajaran yang saya terima juga bahwa ketika saya menghadapi sebuah permasalahan itu, saya tidak serta-merta bisa mencari solusi
pada diri saya sendiri. Ternyata solusi itu bisa berasal dari teman-teman rekan kerja saya yang ada di SDN saya sendiri, dan bahkan juga solusi itu bisa berasal dari luar wilayah SD saya itu sendiri. Itu pembelajaran yang saya bisa dapatkan. Seperti itu. Yang terakhir Pak ya, rencana kedepannya gimana nih Pak dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika dan mengukur efektivitas pengambilan itu bagaimana? Jadi untuk langkah ke depan. Untuk langkah kedepannya ya pasti orientasi hasil akhir yang saya ingin capai. Orientasi seperti apa yang sudah pasti? Orientasinya itu bertujuan untuk apa? Kebaikan, baik itu kebaikan untuk siswa maupun kebaikan untuk sekolah. Kebaikan untuk siswa itu yang paling utama dan paling pokok, karena biar gimana pun juga terutama kurikulum merdeka ini juga ya. Kurikulum merdeka ini pembelajarannya itu selalu berorientasi pada murid. Nah, jadi tetap hal yang saya tujukan adalah semuanya itu serta-merta untuk murid yang ada di sekolah saya. Seperti itu. Alhamdulillah nih, terima kasih ya Pak ya. Jadi tahu insight-insightnya gimana tentang kasus dilema etika, permasalahan berkaitan dengan dilema etika. Pak Widya aja, terima kasih Ya. atas waktunya. Semoga kepemimpinan Bapak semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.